Lihatlah makhluk ini, anggun, jangkung, dan ikonik. Dengan lehernya yang menjulang tinggi, jerapah seolah menantang langit. Kita semua tahu mereka menggunakan leher panjang itu untuk menggapai daun-daun tertinggi. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa leher jenjang ini menyimpan lebih banyak rahasia dari yang kita duga? Ini bukan cuma alat makan, tapi kunci kompleks untuk bertahan hidup. Selamat datang di dunia jerapah, tempat di mana biologi dan evolusi bekerja dalam skala raksasa. Jerapah adalah mamalia tertinggi di darat, dengan tinggi bisa mencapai 5,5 meter. Kebanyakan tingginya berasal dari leher mereka yang bisa membentang hingga 2 meter. Tapi, coba pikirkan ini, manusia punya 7 tulang leher, dan jerapah, mereka juga punya 7 tulang leher. Bedanya, setiap tulang leher jerapah bisa sepanjang 25 hingga 30 cm. Pertanyaannya, bagaimana jantung mereka bisa memompa darah sejauh itu? Dan bagaimana mereka minum air tanpa pingsan? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada adaptasi evolusioner yang luar biasa. Disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Jantung jerapah adalah jantung terbesar dari semua mamalia darat. Beratnya bisa mencapai 11 kg dan panjang 60 cm. Jantung ini harus bekerja sangat keras, memompa darah dengan tekanan 2 kali lipat dari manusia untuk memastikan darah mencapai otak di ujung leher yang tinggi itu. Bayangkan, tekanan darah di kepala jerapah saja bisa mencapai 120 per 70 mm hydrargyrum. Mirip manusia normal, padahal jaraknya sangat jauh dari jantung. Ini adalah tekanan darah tertinggi yang pernah tercatat pada mamalia. Namun, tekanan darah setinggi itu bisa jadi masalah besar saat jerapah menunduk untuk minum. Otak mereka bisa kebanjiran darah. Tapi alam sudah menyediakan solusinya. Mereka punya katup-katup khusus dan pembuluh darah elastis di leher dan kepala yang berfungsi sebagai semacam katup pengatur tekanan. Saat menunduk, katup ini menutup sebagian, mengurangi aliran darah ke otak, sementara pembuluh darah elastisnya melebar untuk menampung darah ekstra. Ini mencegah mereka pingsan dan melindungi pembuluh darah otak. Mekanisme cerdas ini juga membantu mengatur aliran darah saat mereka mengangkat kepala kembali. Leher jerapah bukan hanya tentang tulang yang panjang. Otot-ototnya juga luar biasa kuat dan terkoordinasi. Otot-otot ini membantu menopang berat kepala dan leher, sekaligus memungkinkan gerakan yang fleksibel untuk mencapai dedaunan di berbagai sudut dan saat bertarung. Selain itu, leher mereka ditopang oleh ligamen tebal yang disebut ligamen nuchal, membentang dari punggung hingga kepala. Ligamen ini bertindak seperti tali pegas yang kuat, mengurangi beban pada otot-otot leher saat jerapah mengangkat atau menurunkan kepalanya. Ini adalah salah satu contoh adaptasi evolusi yang luar biasa. Dan jangan lupakan osikones mereka. Bukan tanduk, melainkan tonjolan tulang rawan yang dilapisi kulit dan bulu, unik untuk jerapah. Osikones lahir sebagai tulang rawan dan mengeras seiring waktu. Fungsi utamanya belum sepenuhnya jelas, tetapi diperkirakan berperan dalam termoregulasi, mengatur suhu tubuh, identifikasi antar individu, dan mungkin juga perlindungan kepala saat necking. Meski makan adalah fungsi utama leher, ada peran lain yang tak kalah penting. Bagi jerapah jantan, leher adalah senjata. Mereka menggunakan lehernya untuk bertarung satu sama lain dalam ritual yang disebut necking demi memperebutkan betina. Pertarungan ini bisa sangat brutal,
menggunakan kepala mereka sebagai palu raksasa untuk menghantam tubuh lawan. Jerapah dengan leher terpanjang dan terkuat biasanya menjadi pemenangnya, menunjukkan dominasi dan kebugaran genetik. Selain itu, leher tinggi juga berfungsi sebagai menara pengintai alami. Dari ketinggian itu, jerapah bisa melihat predator seperti singa atau hyena dari jarak jauh, memberikan peringatan dini kepada kawanan dan hewan lain di sabana. Ini adalah salah satu alasan mengapa seringkali Anda melihat zebra, antelop, atau gajah di dekat kawanan jerapah. Mereka memanfaatkan indera penglihatan jerapah sebagai alarm hidup. Berbicara tentang kawanan, meskipun jerapah tidak memiliki struktur sosial yang kaku seperti serigala, mereka hidup dalam kelompok yang longgar. Kelompok ini seringkali fleksibel dengan individu-individu yang datang dan pergi. Jerapah betina cenderung membentuk kelompok yang lebih stabil, terutama saat membesarkan anak. Perilaku ini, yang disebut crash, membantu melindungi anak-anak jerapah dari predator. Jerapah adalah herbivora pemakan daun. Leher mereka memungkinkan akses ke dedaunan yang tidak bisa dijangkau herbivora lain, mengurangi persaingan makanan. Mereka punya lidah yang sangat panjang, sekitar 45 cm, yang bisa mereka gunakan untuk menggenggam dan menarik daun berduri tanpa melukai diri. Lidah mereka juga berwarna gelap, diperkirakan untuk melindunginya dari sengatan matahari saat makan berjam-jam. Jerapah juga ruminansia, seperti sapi dan domba. Mereka mengunyah makanannya 2 kali. Proses ruminasi membantu proses pencernaan serat yang sulit. Mereka bisa makan puluhan kilogram daun setiap hari. Namun, meski makannya banyak, mereka minum sangat jarang, kadang hanya sekali setiap beberapa hari, mengandalkan sebagian besar air dari tanaman yang mereka makan. Saat minum, posisi mereka sangat rentan terhadap predator. Proses reproduksi jerapah juga menakjubkan. Setelah masa kehamilan yang panjang, sekitar 15 bulan, betina akan melahirkan 1 anak jerapah. Dan ini bagian yang mengejutkan. Anak jerapah lahir dengan cara jatuh dari ketinggian hampir 2 meter. Ini adalah tes pertama mereka untuk bertahan hidup. Namun, anak jerapah belajar berjalan dalam waktu kurang dari 1 jam dan bisa berlari dalam sehari, sebuah adaptasi vital untuk menghindari predator di sabana terbuka. Selama bertahun-tahun, leher panjang jerapah telah menjadi subjek perdebatan ilmiah. Teori klasik yang paling populer, yang sering dikaitkan dengan Lamarck dan kemudian Darwin, adalah seleksi alam. Jerapah dengan leher lebih panjang lebih unggul dalam menjangkau makanan di pohon tinggi, sehingga mereka lebih mungkin bertahan hidup dan mewariskan gen mereka. Namun, ada juga teori alternatif yang menarik. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa leher panjang berevolusi bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk keunggulan dalam pertarungan necking antar jerapah jantan. Jantan dengan leher lebih panjang dan kuat cenderung memenangkan pertarungan dan mendapatkan hak kawin, yang kemudian menyebarkan gen leher panjang mereka. Mungkin juga, ini adalah kombinasi dari kedua tekanan evolusi tersebut. Studi genetik terbaru terus mengungkap misteri ini, menunjukkan bahwa perubahan genetik yang memengaruhi pertumbuhan tulang dan sistem kardiovaskular adalah kunci adaptasi luar biasa ini. Tahukah Anda, ada beberapa spesies jerapah yang berbeda, bukan hanya 1. Dulunya dianggap subspesies, kini para ilmuwan telah mengidentifikasi setidaknya 4 spesies jerapah utama: jerapah selatan, jerapah utara, jerapah Masai, dan jerapah reticulated, dengan beberapa subspesies di dalamnya. Setiap spesies ini memiliki pola bintik dan wilayah geografis yang unik. Sayangnya, populasi jerapah di alam liar terus menurun drastis. Selama 30 tahun terakhir, jumlah mereka telah berkurang hingga 40%.
Ini adalah penurunan yang mengejutkan, dan beberapa spesies bahkan masuk kategori terancam punah. Ancaman utama adalah hilangnya habitat akibat perluasan pertanian, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi. Habitat jerapah menjadi terfragmentasi, memisahkan populasi, dan menghambat perkembangbiakan. Selain itu, perburuan liar untuk daging, kulit, dan bahkan organ tubuh mereka juga menjadi ancaman serius di beberapa wilayah. Perubahan iklim juga mulai menunjukkan dampaknya pada sumber makanan dan air mereka. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi raksasa Afrika ini? Ada banyak upaya konservasi yang sedang berlangsung. Perlindungan habitat adalah kunci. Ini melibatkan pembentukan dan perluasan kawasan lindung, serta pembangunan koridor satwa liar untuk menghubungkan populasi yang terpisah. Edukasi masyarakat lokal tentang pentingnya jerapah dan manfaat konservasi juga vital untuk mengurangi konflik manusia-satwa. Patroli anti perburuan liar yang lebih ketat dan penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk menghentikan perdagangan ilegal. Selain itu, penelitian ilmiah dan pemantauan populasi terus dilakukan untuk memahami lebih baik biologi dan ekologi jerapah, sehingga strategi konservasi bisa lebih efektif. Bahkan, relokasi jerapah ke habitat baru atau yang lebih aman juga menjadi bagian dari upaya ini. Jerapah juga menjadi duta penting bagi pariwisata ekologi yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal dan memberikan insentif ekonomi untuk melestarikan satwa liar. Dengan dukungan berkelanjutan, ada harapan bahwa populasi jerapah bisa pulih dan terus menjulang tinggi di sabana Afrika. Dari keajaiban sistem peredaran darah yang berlawanan dengan gravitasi, adaptasi leher yang luar biasa, perilaku sosial yang kompleks, hingga sejarah evolusi yang panjang, jerapah adalah bukti nyata kejeniusan alam. Mereka adalah insinyur biologis, menara pengintai hidup, dan simbol sabana Afrika. Setiap bintik di tubuh mereka, setiap sentimeter leher mereka, adalah kisah adaptasi dan kelangsungan hidup. Keberadaan jerapah bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang keseimbangan ekosistem. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari lanskap Afrika, memainkan peran krusial dalam membentuk vegetasi dan memengaruhi kehidupan hewan lain. Melindungi jerapah berarti melindungi seluruh ekosistem tempat mereka hidup. Jika kamu terinspirasi dan belajar hal baru dari perjalanan kita bersama jerapah hari ini, jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-temanmu, dan komentari fakta unik lain tentang jerapah yang mungkin terlewat. Subscribe channel ini untuk menjelajahi keajaiban alam lainnya setiap hari. Tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi terbaru kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di petualangan ilmiah berikutnya.